warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah. Seneng banget tadi ngelihat anak-anak yang soleh dan soleha. Pastinya itu impian semua para ibu dan ayah ya Ustadz ya sayang ya. Betul. Semuanya pasti kepinginnya anaknya itu dari kecil diajarkan ilmu agama. Ternyata tadi aku dengar Viti itu kalau mau jadi anak yang soleh dan soleha juga. Anak itu juga memang harus dijauhkan dari mitos-mitos yang sudah ada di sekeliling kita. Ada dari zaman dulu sampai sekarang. Tapi kira-kira apa aja sih daripada penasaran nih ngeraba-raba ngeinget-inget apa aja mitosnya mendingan langsung kita bahas aja yuk. Dan tema hari ini bagus banget nih, jauhi 7 mitos ini agar anakmu soleh soleha. Nah langsung aja kalau gitu nih, yang pertama nih Ustadz izin ya sayang izin. Kartika mau lihat ada tayangan yang bagus banget tentang parodi mitos-mitos untuk anak-anak, kita lihat dulu aja videonya, ini dia. Kantongin batu bisa nahan mules. Iya, kecil. Bermain payung di dalam rumah dapat menimbulkan malapetaka. Nah Ustadz, sekarang kita juga mau tanya sama Ustadz Maulana dulu nih. Pertanyaannya adalah tuh gimana sih caranya kita menanamkan tauhid ke anak-anak kita dari kecil? Karena kan kadang-kadang memang susah juga kita untuk memberikan penjelasan kepada keluarga kita gitu ya tentang jangan mengajarkan mitos ke anak-anak kita. Kalau kitanya udah bisa nih Ustadz, tapi kadang-kadang kan mohon maaf orang tua kita gitu ya, kakek neneknya gitu rada-rada sulit untuk diberitahu, takut kalau kita tegur nanti jadi baper. Oh betul. Jadi salah paham. Nanti sakit hati sama kita. Betul sekali. Mohon dijelasin Ustadz gimana caranya nih Ustadz. Makasih banyak Kartika Putri, Habib, makasih banyak Masya Allah tabarakallah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Satu hal buat kita sebelum saya menjelaskan ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi kulli hal. Bersyukur atas segala sesuatu. Karena ternyata memang kita berusaha untuk memperbaiki akidah anak, tauhid anak. Tapi ternyata kita banyak gangguan adanya mitos-mitos. Dan perihal tentang ini saya mau sampaikan kepada jamaah. Alhamdulillah kalau berkaitan dengan piti tadi saya mau sampaikan sedikit ya. Kalau batu dipegang atau dimasukkan di kantong atau dipegang supaya bisa nahan. Sebenarnya sugestinya yang lari bukan ke perut tapi larinya ke batu. Begitu pula kalau main payung dalam rumah takut kena bencana jelas. Kalau pakai payung pasti kena perabotan yang ada di rumah. Jadi pecahlah, guci dan sebagainya. Jadi kita lihat sisi itu aja. Dan kalau duduk di depan pintu bisa menghalangi orang lewat, nyusahin apa namanya. Nah kalau begitu berbicara tentang bagaimana nih. Bagus, awalnya kita harus nanamkan tauhid. Tapi bagaimana caranya? Hilangkan yang mitos-mitos ini. Dengan cara apa? Dekatkan anak-anak kita dengan kisah-kisah ataupun cerita yang mengesahkan kepada Allah. Sebagaimana kisah-kisah para nabi, kisah para orang saleh. Bukankah 2/3 dari isi kandungan Al-Quran adalah kisah-kisah? Artinya kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Atau para sahabat atau orang-orang saleh. Sufi dan para wali-wali Allah. Saya rasa banyak kisah kita bisa angkat untuk mengajarkan tentang tauhid kepada anak. Dan ingat, maaf, 2 periode Mekah dan Madinah. Periode Mekah adalah penanaman akidah. Makanya surah-surah yang pendek turunnya di Mekah. Qul huwallahu ahad, semua yang mengesahkan Allah itu. Kemudian berkenaan dengan akhlak, muamalah, hukum itu turunnya di Madinah.
Yang kemudian ajak anak untuk mempraktekkan akidah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh salat berjamaah, contoh pergi ke masjid, contoh kehidupan beragama. Sekali lagi, kehidupan beragama yang dipraktekkan dalam rumah tangga. Terakhir, kalau bisa selain kita menceritakan kisah-kisah nabi-nabi sebagai pembelajaran, kemudian dipraktekkan, kemudian doronglah anak-anak kita untuk serius dalam menuntut ilmu. Sekali lagi, serius untuk menuntut ilmu. Jadi ketika dia sudah punya ilmu, ketika ada mitos-mitos, dia alhamdulillah tidak terganggu dengan mitos itu. Karena hati-hati, mitos itu memang sesuatu yang tidak mungkin. Tapi akan jadi mungkin karena kita sugesti. Akan jadi mungkin karena aku, kata Allah, berada dalam prasangka ambaku. Jadi hati-hati, jangan sampai kita terbelenggu dengan mitos dan diarahkan oleh mitos sehingga mitos itu terjadi disebabkan karena pikiran kita sendiri. Iya. Masya Allah, jadi caranya biar kita nggak usah capek-capek negurin semua orang yang ngomongin mitos. Tetapi anak kita aja kita perkuat dengan ilmu tadi, Masya Dengan ilmu, jadi ketika ada mitos aman dia. mental ya, kadang-kadang juga kan kita nggak bisa 24 jam Ustadz ya. Kartika juga mau kasih lihat di video juga untuk Sayang dan juga Ustadz Maulana. Ini ada beberapa mitos yang dipercaya oleh anak-anak nih. Anak-anak udah tahu nih dan udah mulai mempercayainya. Kita lihat ini dia videonya. Biji buah bisa tumbuh di perut. Jangan menelan biji buah, nanti bisa tumbuh di dalam perut. Begitulah mitos yang beredar kala itu. Saking polosnya, banyak anak-anak yang ketakutan ketika tidak sengaja menelan biji buah. Bahkan rela untuk mencoba memuntahkannya kembali. Ada-ada saja ya. Pensil lebih pendek dari jari kelingking. Mitos ini juga cukup aneh, tapi tetap saja dipercayai. Konon katanya, apabila pensil kita lebih pendek dari jari kelingking, bisa mengakibatkan orang tua kita meninggal dunia. Nah, tapi pertanyaannya nih Sayang ya, ini kan memang rata-rata anak-anak tuh mempercayainya Ustadz ya. Oh iya, akhirnya di sekolah pensil pantesan aja dibuang-buang terus kan, malah mubazir jatuhnya. Nah itu Sayang, kalau seandainya anak-anak kita mempercayai mitos, itu yang nanggung dosanya benar nggak orang tuanya yang menanggung? Nah jadi gini, afwan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi unsari wa sahari amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat menyaksikan Islam itu indah, yang dimana penonton di rumah insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga bisa mengamalkannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Orang tua bertanggung jawab atas perbuatan anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dipimpinnya. Orang tua memimpin daripada anak-anaknya. Orang tua memimpin daripada istri dan anaknya. Ibu di rumah memimpin daripada anaknya yang ada dalam rumahnya. Dan orang tua mempunyai hak, suami mempunyai hak terhadap istrinya, istri mempunyai hak terhadap suaminya, dan semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah ajarkan anak kita pendidikan yang terbaik. Orang tua wajib untuk mengajarkan anak. Dia nggak bisa, dia panggil guru. Dia bisa, diajarkan. Limadza yata'akhlaqul walad? Bagaimana seorang anak berakhlak? Dengan akhlak yang baik dicontohkan oleh orang tuanya. Orang tuanya soleh, anaknya jadi soleh insya Allah. Orang tuanya atau ibunya soleha, anaknya jadi soleha. Karena apa? Anak cerminan daripada orang tuanya. Anak adalah cerminan daripada
bapak dan ibunya. Ajarkan anak akhlak, ajarkan anak ilmu. Dudukan di tempat yang dimana di dalamnya penuh dengan keberkahan. Yakni di dalamnya ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang terpenting adalah perhatikan teman bergaulnya. Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih, wal yanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bergantung daripada teman mainnya nih. Bergantung daripada agamanya. Bergantung daripada setiap apa yang ada di lingkungannya. Maka hendaklah dia berteman dengan teman yang baik, dia menjadi baik. Berteman dengan orang yang soleh, dia jadi soleh. Dia mengerti dan memahami bahwasanya mempunyai teman yang baik, dia ngikut baik, teman yang percaya mitos. Jangan foto bertiga, nanti ibu lo mati. Nah itu gak benar. Jangan foto bertiga di tengah-tengah, nanti begini-begini. Jangan. Itu gak usah dipercayain. Oh jangan nyapu, ya kan, malam-malam. Nanti jodohnya susah dan lain sebagainya. Malam kan namanya nyapu, zaman dulu kan lampu Nggak kelihatan. nggak kelihatan. Jangan ngejahit malam-malam, takut ketusuk. Intinya adalah tadi yang Ustadz Maulana sampaikan. Innallaha 'inda dzanni abdi. Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Prasangka apa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada kayak gitu. Tadi tuh yang pertama tuh, batu koral Sat. Jadi tuh batunya nggak sembarangan ngambil, bukan batu aspal. Cari batu koral yang apaan? Yang halus, dipegang-pegang. Itu sugesti yang dimana mempunyai keyakinan. Nah kalau dia bisa mempercayai terhadap batu itu mempunyai kekuatan selain daripada Allah, bisa menyebabkan dia syirik. Jadi intinya adalah dia harus memahami ini mitos. Orang tua mengajarkan nggak boleh, nggak boleh. Oleh karena itu orang tua wajib mendidik anaknya agar berada dalam jalan yang baik sehingga anaknya selamat. Masya Allah. Jadi pada intinya adalah lagi dan lagi anak juga harus dipilih tempat yang baik, teman yang baik. Nah Ustadz Maulana, mau bertanya lagi nih, benar gak sih ada juga yang bilang mitos itu mitos pertama yang harus dijauhi adalah anak tuh Jadi kalau... kan ada 7 mitos. Iya. Sekarang kita mulai bahas yang pertama. Boleh. Oke. Katanya gini, mitos anak-anak menjadi soleh dan soleha, anggapannya katanya dulu kalau punya anak harus anak laki-laki dulu. Laki-laki dulu. Jangan supaya anaknya wanita soleh. dulu. Iya, iya kan katanya begitu. Nah terus katanya kalau seandainya anak laki-laki itu yang pertama nanti keluarganya jadi bahagia, lebih ini, lebih itu. gitu. Tapi kan kita masalahnya perempuan. Ada mitos yang lain lagi juga, sayang. Apa tuh? Apa tuh? Kalau anak pertamanya perempuan, berarti nggak benar nih bapaknya nih. Bandel Iya nih gitu. nakal, iya. Kadang-kadang betul. Saya dong. Anak saya kan perempuan. Habib juga, kan Oh, mitos. iya juga ya. Ini kan mitos. Nah itu gimana tuh Ustadz? Itu kan menjadi polemik juga sebagai seorang ibu ya. Kan kita nggak bisa tekan on off gitu laki perempuan gitu kan nggak Betul. bisa. Semua ada qadarullah, gimana tuh Ustadz? Baik, izin Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali pertanyaan Kartika Putri. Mengajarkan kita untuk mitos pertama, tolong hati-hati. Jangan sampai kemakan omongan, jangan sampai kita justru membenci anak perempuan kita. Sebagaimana kebencian orang jahiliyah zaman dahulu membenci kalau dia memiliki anak perempuan. Justru jadikanlah anak perempuan sebagai suatu kebanggaan, kesayangan. Anak laki-laki kebanggaan, anak perempuan kesayangan. Ingat, anak laki-laki dan perempuan itu sama. Kalau berbicara bagaimana dengan yang memiliki anak perempuan? Bagaimana dengan Nabi Syuaib yang memiliki 2 anak perempuan? Bagaimana dengan Nabi Lut juga memiliki anak perempuan? Bagaimana nabi-nabi Allah juga memiliki anak perempuan? Ruqayyah, Zainab, Fatimah, Ummu Kalsum. Ada 4 anak perempuannya Nabi. Justru anak perempuannya Nabi lah yang berumur panjang sampai memiliki keturunan, ada Habib Usman dan sebagainya. Masya Allah. Jadi seperti itu. Jadi jangan pernah berburuk sangka dengan anak perempuan. Seakan-akan kita mengembalikan zaman jahiliyah yang membenci anak perempuan. Lalu apalagi tadi mitosnya, ya Allah parah banget. Kalau anak perempuannya, anak pertamanya perempuan berarti bapaknya nakal. Betul juga kita dibela sama Kartika Putri ya. Kalau kita senakal-nakalnya kita pasti cuma naik di meja. Ya. Jamaah. Yang jelas anak laki-laki, anak perempuan sini. Yang jelas mohon izin tanpa menyakiti perasaan siapapun. Anak perempuan, anak laki-laki itu sama. Sama-sama kalau dia bertakwa. Yang jelas Allah tidak melihat jenis kelaminnya. Allah tidak melihat kaya miskinnya. Tapi Allah lihat ketakwaannya. Kalau anak perempuan bisa takwa, apa salahnya? Ada Maryam dan ada wanita-wanita yang lebih hebat lagi. 4 wanita pemimpin di sorga. Ratu Asia, Siti Maryam, kemudian Khadijah dan Fatimah.
Bukankah ada 4 perempuan pemimpin di sorga? Itu luar biasa. Memang katanya lebih banyak perempuan di neraka. Yang jelas bukan kita, itu aja. Walaupun sedikit laki-laki di neraka tapi dirimu itu lebih parah. Maka lihatlah, ketahuilah anak perempuan, anak laki-laki, anak perempuan. Maksudnya anak perempuan dulu, anak laki-laki atau anak perempuan dulu. Maka ketahuilah ini adalah amanah dari Allah. Kalau anakku semua perempuan, yang jelas nanti suatu saat nanti punya anak laki-laki. Yang jelas mohon maaf, mereka adalah lahir dalam keadaan fitrah. Yuladu alal fitrah. Mereka lahir dalam keadaan fitrah. Tergantung bagaimana cara orang tua mendidik anaknya. Sekali lagi, cara orang tua mendidik anaknya. Enaknya hari ini spesial kita ini luar biasa. Keluarga Habib Usman, ada Kartika Putri. Jadi langsung dipraktekkan. Karena pengalamannya. Punya anak perempuan, punya laki-laki, punya. Itu sama saja semua. Disatukan semua. Karena ketahuilah anak itu adalah amanah dari Allah. Yang Allah berikan kepada kita. Pertanda kita mampu menjalani amanah itu. Tergantung kita bentuk anak itu. Sekali lagi, yang membentuk anak itu 4. Sekali lagi saya ingatkan. Yang pertama, bapak sebagai penanggung jawab. Ibu sebagai pemberi kasih sayang. Kemudian lingkungan yang mewarnai. Kemudian yang mengisi anak itu adalah bacaan atau sekolah. Jadi tinggal bagaimana sosok ayah memberikan tanggung jawab. Jadi tidak mungkin 24 jam ayah bersama anak. Karena dia adalah penanggung jawab, kepala sekolah. Tapi yang berada 24 jam bersama anak adalah sang ibu, pemberi kasih sayang. Tapi ingat, akan berubah jadi baik atau tidak, terpengaruh atau tidak, tergantung dengan siapa dia bergaul. Tadi sudah dijelaskan oleh Usman, agama anak kita itu tergantung dengan siapa dia bergaul. Terakhir apa yang diisinya. Jadikan sekolah yang terbaik. Masya Allah. Tuh ya, jadi kalau seandainya buat anak sekolah, jangan gara-gara ikutan teman-teman. Oh di sini katanya lebih ini. Cari yang ilmu agamanya yang luar biasa tertanam di hati dan pikiran anak kita. Amin. Kan banyak banget juga mitos nih katanya kalau seandainya kita mau tahu nih anak kita tuh soleh atau soleha, nakal atau enggak tuh katanya dari puser-puser. Unyeng-unyeng tau gak Ustadz yang ada di kepala tuh? Oh iya, nak tahu gini asem agak si engkar risala di gemetna di uluna rono mah putar-putar. Lah iya kalau seandainya dulu bapaknya Inyong kan punya usur-usur 3 gitu ya. Lah si simboknya bapaknya Inyong bilang gitu lah pantes ya nakal banget unyang-unyangnya 3 gitu. Iya, panas apa makoy nasen gana balesuna. Kan balesu nasen ngiro balesu. Dibalikin lagi kalau udah dicukurin digundulin tumbuh lagi 3 lagi usur-usurnya. Kamu emang ngerti, Seng? Ngerti. Ini ngomong apaan? Ya gitu pokoknya lah, Bib. Iya, yang unyung-unyung. Ya. Atau bahasa balesu-balesu. Ya udah, Habib kalau Habib gak ngerti ya, nanti kita jelasin dulu, kita break aja dulu ya. Buat yang di rumah nanti kalau seandainya mau tahu unyung-unyung jangan kemana-mana, pokoknya nanti kita jelasin ya. Iya, Ustaz insya Maulana Allah. ya. Jamaah. Yeay. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Kalau Habib beneran Ada loh. berapa unyungnya? Ada Ini banyak. gak nyambung nih, satu kanan Ada satu banyak. kiri kayaknya.